Bulan Juli kemarin gue baca lumayan banyak buku. Menurut catatan di jurnal gue ini ada sekitar 11 buku. Oh wow, bulan lalu ternyata kegiatan membaca gue cukup produktif ya. Jadi apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Karena bulan Juli kemarin itu gue sempet sakit sekitar semingguan, ya total 2 minggu lah sama periode recovery-nya. Jadi ada lebih banyak waktu gitu untuk membaca buku, plus ditambah gue baca beberapa graphic novel dan juga komik yang notabene isinya sebenarnya adalah kebanyakan gambar, tulisannya cuma sedikit. Itu juga tuh faktor kenapa bisa baca sampai 11 judul buku. Karena ada banyak, mending kita langsung mulai aja ke bagian pembahasan buku-bukunya. Pertama kita mulai membahas graphic novel yang gue baca. Ada ini dia, Adulthood is a Myth yang ditulis oleh Sarah Anderson. Ini gue bacanya di aplikasi Script. Isinya itu adalah kumpulan cerita-cerita kesehariannya penulis yang dinarasikan lewat gambar. Atau kita sebut aja komik kali ya. Kayak gini nih, gue kasih lihat footage-nya. Dan tema utamanya itu kegiatan sehari-harinya si penulis dalam memasuki usia dewasa. Ini gue yakin sebagian besar orang pasti bisa ngerasa relate sih sama cerita-ceritanya. Kayak contohnya aja ada cerita di sini di mana si tokohnya ini berusaha menunda pekerjaan yang seharusnya dia lakukan, tapi menundanya itu dengan melakukan pekerjaan lain. Kayak misalnya harusnya ngerjain skripsi, tapi dia malah ngerjain ngepel lantai, ngelapin meja, segala macem. Tapi kerjaan prioritasnya malah nggak dikerjain. Itu terus mungkin kamu juga pernah ngalamin pertama kali keluar jalan bareng sama cowok yang disuka, yang ada pikiran kita kan malah sibuk kemana-mana ya, kayak aduh tangan gue keringetan, aduh penampilan gue udah oke belum, aduh gue harus ngomong apa lagi abis ini. Hal-hal kayak gitu yang tanpa kita sadari adalah sebuah proses menuju kedewasaan gitu. Di Instagram gue juga pernah posting mengenai 4 hal, 4 bagian dalam buku ini yang sukses bikin gue ketawa ngakak. Kamu bisa cek di situ. Yang pasti mayoritas dari cerita-cerita di sini sangat relatable dengan kehidupan pribadi gue. Ada beberapa yang bahkan gue pernah ngalamin sendiri, meskipun ada sebagian juga dari ceritanya yang gue kurang paham gitu maksudnya apa. Akan tetapi overall gue suka. Buku ini berhasil menghibur dan membuat gue ketawa. Jadi gue mau kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Judul selanjutnya yang gue baca ini adalah hasil rekomendasi dari aplikasi Script. Jadi setelah tamat buku yang tadi, gue dapet rekomendasi beberapa judul yang punya tema serupa dan juga bentuknya adalah graphic novel. Akhirnya gue memutuskan untuk membaca judul yang ini. Quiet Girl in a Noisy World, an Introvert's Story, yang ditulis dan digambar oleh Debbie Tung. Ini juga konsepnya sama kayak yang tadi. Setiap halamannya itu akan menampilkan cerita yang berbeda-beda, tapi di sini ada 3 timeline. Kalau nggak salah timeline waktu dia baru lulus kuliah, terus pas dia harus masuk kerja pertama kali, sama pas dia udah married. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana perasaannya si tokoh yang adalah seorang introvert dan harus menyesuaikan dengan dunianya extrovert. Kayak misalnya pertama kali masuk kerja, terus dia jadi galau sendiri gitu. Gimana ya gue harus kerja sama tim, tapi gue lebih seneng kerja sendiri gitu kan. Sama waktu dia baru menikah, terus dia harus menghadiri gathering keluarga besar pasangannya gitu kan. Dia ngerasa kayak aduh gue awkward nih harus ketemu sama keluarga besar pasangan gue. Hal-hal kayak gitu, dilema-dilema yang dihadapi oleh seorang introvert ketika harus bersosialisasi di dunia extrovert gitu kan. Dan sama di sini juga sebagian besar gue bisa ngerasa relate sama ceritanya. Untuk gaya ilustrasi sebenarnya gue lebih suka sama yang judul tadi. Yang di sini gue ngerasa kayak lebih lebih manis. Meskipun demikian overall gue suka sama message yang pengen disampaikan sama penulis lewat buku ilustrasinya ini, makanya gue mau kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Kid Legends, yang ditulis oleh David Stabler dan ilustrasinya digambar oleh Dougie Horner. Nah ini tuh berisikan tentang cerita-cerita masa kecil public figure. Salah satunya adalah penulis J.K. Rowling. Terus ada juga Presiden John F. Kennedy. Ada juga penulis dari komik Peanuts alias Snoopy. Dapat buku ini karena waktu itu digratisin di aplikasi Kindle. Akhirnya gue download aja. Padahal sebenarnya lebih pengen baca yang Kid Author. Jadi kalau yang Kid Author itu lebih fokus ngebahas masa kecil para penulis terkenal dunia. Ada J.K. Rowling, ada Edgar Allan Poe, ada George R.R. Martin juga kalau nggak salah. Cuman dapetnya yang ini, yang Kid Legends dari berbagai profesi gitu. Ada presiden, atlet, Pablo Picasso juga. Dan di antara kesemua itu
tetap gue paling suka sama yang cerita tentang J.K. Rowling. Masa kecilnya J.K. Rowling di sini dibahas, katanya dia dulu adalah korban bullying, terus dia mengambil inspirasi nama-nama tokoh di Harry Potter tuh dari teman-temannya yang ngebully dia dulu sama salah seorang gurunya kalau nggak salah pas di sekolah. Itu adalah sesuatu yang menarik menurut gue. Karenanya gue mau kasih buku ini 3 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca ini dia, The Decagon House Murders yang ditulis oleh Ayatsuji Yukito. Ini gue bacanya di aplikasi Script. Minggu lalu gue udah bikin satu video review khusus yang membahas secara keseluruhan tentang buku ini gitu. Dan ini adalah buku yang melebihi ekspektasi, seru banget ngikutin misteri pembunuhan di dalamnya. Di sini gue sampaikan ulang ya mengenai blurbnya. Ini adalah cerita tentang 7 orang mahasiswa dari Keio University yang memutuskan untuk mengisolasi diri di sebuah pulau tidak berpenghuni, yang mana dulunya di pulau tersebut ada sebuah bangunan yang dimiliki oleh arsitek, tapi arsitek ini mengalami kecelakaan tragis di mana rumahnya terbakar dengan ada dia di dalamnya, ada istrinya dan juga 2 orang penjaga rumah. Nah, si ketujuh orang mahasiswa ini menganggap tempat tersebut yang punya sejarah mengerikan adalah tempat yang tepat untuk mencari inspirasi tulisan. Akan tetapi, satu persatu dari mereka dibunuh dengan cara yang mengerikan. Nah, kita sebagai pembaca nanti akan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku di antara ketujuh orang itu, karena nggak ada lagi gitu orang di pulau tersebut, cuma ada mereka bertujuh, dan pulau tersebut juga jarang disinggahi oleh kapal-kapal. Menarik kan? Semua-muanya udah gue sampaikan di video yang ini, kalau bisa nonton, dan karena melebihi ekspektasi, gue mau kasih buku yang ini 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca ini dia, The Catcher in the Rye yang ditulis oleh J.D. Salinger. Ini gue udah baca dari mulai bulan Juni, tapi nggak tamat di Juni. Akhirnya di Juli gue terusin lagi dan akhirnya tamat. Meskipun terjemahannya itu enak menurut gue, jadi pas bacanya tuh nggak banyak mengerutkan kening lah. Akan tetapi ada beberapa kata-kata yang akan lebih baik kalau ditulis aja dalam bahasa Inggris terus dimiringin gitu. Jadi lebih ngena lah ketika dibacanya. The Catcher in the Rye ini tuh bercerita tentang tokohnya Holden Caulfield yang dikeluarkan lagi dari sekolah. Ini adalah sekolah keempat dia dikeluarin, namanya sekolah pensi ya, PENCEY, pensi. Dan setting cerita ini tuh cuma beberapa hari gitu, cuma sejak hari dia keluar dari sekolah sampai dia nyampe ke rumah orang tuanya gitu. Dan itu terjadi di akhir tahun, kalau nggak salah deket-deket Natal deh, di bulan Desember, terus deket-deket sama pergantian tahun. Jadi ya udah, setting ceritanya cuma beberapa hari itu aja, tapi di sepanjang cerita kita bisa melihat karakter asli si Holden ini, yang mana dia tuh benci gitu sama semua orang, terutama orang-orang yang munafik. Akan tetapi dia bisa sangat gentleman, bisa sangat lembut ke orang-orang yang menurut dia adalah orang yang tulus, orang yang baik dari sananya gitu. Dan gue udah membahas secara detail tentang buku ini di postingan Instagram, kamu bisa cek di situ. The Catcher in the Rye ini gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Wajib dibaca karena ini masuk ke kategori 100 buku terbaik sepanjang masa. Jadi wajib deh dimasukin ke wishlist kamu. Selanjutnya itu gue baca ini dia, Let's Have Some Soup. Ini volume ketiga, yang volume 1 sama volume 2 kayaknya udah dibahas di bulan Mei ya, bulan Mei atau Juni. Nah ini itu volume ketiganya. Di sini tokoh utamanya Yae dan juga Zen, mereka liburan musim panas gitu. Jadi nggak cuma di rumah, biasanya di 2 volume sebelumnya mereka settingnya tuh di rumah mereka aja gitu, di rumah Zen sih kebanyakan. Kalau nggak di rumah, di sekolah. Nah di sini mereka pergi ke satu daerah untuk menghabiskan musim panas bareng sama keluarganya. Dan itu gue suka karena ada perubahan suasana, terus juga ada sedikit perkembangan dalam hubungan Zen dan juga Yae di sini. Dan gue baru menyadari ya bahwa selain gambarnya memang gue suka dari komik ini, gambar-gambar langit di sini tuh indah menurut gue sih. Kayak digambarkan dengan cantik langit-langit yang ada dalam sini. Itu menambah rasa suka gue sama komiknya. Dan karenanya gue mau kasih untuk yang volume ketiga ini lebih tinggi sedikit, 0,5. Jadi ratingnya 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca komik lagi, yaitu ini dia, Moriarty the Patriot yang volume kedua. Untuk yang volume kedua ini lebih banyak adegan actionnya, thrillingnya atau tegangnya tuh lebih berasa. Terus juga di sini ada kemunculan Sherlock gitu kan ya. Makanya ini untuk yang volume kedua gue juga mau kasih rating lebih tinggi sedikit, yaitu 4,5
dari 5 bintang. Sampai sini kalau kamu suka sama videonya jangan lupa kasih like, bantu gue untuk memicu algoritma YouTube untuk menampilkan video ini ke lebih banyak orang. Terima kasih dulu sebelumnya dan kita lanjut ke buku yang gue baca selanjutnya. Selanjutnya gue baca ini dia, Sunny Everywhere yang ditulis oleh Sunny Daye. Mungkin kamu ada yang follow atau subscribe ke channelnya Sunny Daye. Kalau gue pribadi sih baru tahu dari buku ini justru. Karena waktu main-main ke toko buku Gramedia tuh sering banget ngelihat buku ini di rak bukunya. Akhirnya karena ada di Gramedia Digital, gue download dan baca. Dan isinya tuh kurang lebih sama kayak buku-buku yang ditulis oleh YouTuber lainnya kayak Ria SW gitu ya, yang menceritakan behind the scene atau mungkin sejarah mereka memulai YouTube gitu kan. Dan buku-buku kayak gini tuh gue seneng bacanya karena bisa ngerasa relatable aja sama perjuangannya mereka dalam mengembangkan channelnya dia. Meskipun gue nggak subscribe, tapi gue cukup tersentuh gitu dengan perjuangannya Sunny mengembangkan channelnya sampai sebesar sekarang ini. Tapi gue merasa gaya narasinya terkesan datar gitu ya, kurang ada yang spesial, atau mungkin karena gue nggak pernah bertatap muka secara virtual gitu sama Sunny Daye-nya, jadi kurang bisa merasakan suaranya dalam buku ini. Akan tetapi ilustrasinya cantik gitu ya, palet warna yang dipakai dalam cerita ini tuh cantik, makanya secara keseluruhan gue mau kasih judul yang ini rating 3 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, The Seven Dials Mystery, atau terjemahannya jadi Misteri 7 Lonceng. Ini adalah judul yang kita baca barengan sepanjang Juli kemarin ya. Dan ini tidak menghadirkan detektif Poirot seperti judul-judul lainnya. Di sini tokoh utamanya adalah Lady Eileen Brand, atau panggilan akrabnya adalah Bundle. Blurbnya itu bercerita tentang Gary Wade yang susah banget bangun pagi. Akhirnya teman-temannya tuh pengen ngerjain dia gitu dengan cara meletakkan waker sebanyak 7 atau 8 waker di kamarnya dan disetel jam 6.30 pagi. Akan tetapi sesuatu yang tadinya berniat untuk ngerjain malah berujung ke kematian. Jadi Gary Wade ditemukan meninggal di kamarnya itu. Dan Bundle yang tadinya nggak ada hubungan apa-apa sama Gary Wade, ketika dia menemukan temennya Gary namanya Ronnie kecelakaan di jalan, dia nggak sengaja nggak nabrak sih sebenarnya. Pokoknya dia ketemu di jalanan, terus akhirnya dia tahu lah tentang kematiannya Gary Wade dan juga hubungannya dengan Ronnie Devereaux yang meninggal di jalanan itu. Dari situ dia mau cari tahu sebenarnya ada apa nih. Ada apa di balik kematiannya Gary Wade dan juga Ronnie Devereaux. Dan gue bisa bilang di sini unsur petualangannya lebih kental dibanding penyelidikan kasusnya gitu. Tapi itu seru juga menurut gue karena di sini kayak lebih ringan, nggak perlu banyak-banyak mengerutkan kening dalam mengikuti ceritanya. Kita dibawa ke petualangannya Bundle mencari petunjuk demi petunjuk, terus juga ada tindakan dia yang bisa dibilang lumayan nekat gitu ya untuk ukuran seorang cewek. Ya seru banget, meskipun nggak banyak penjelasan detail yang ada di dalam buku ini, tetap gue mau kasih buku ini 3,8 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, In the Miso Soup yang ditulis oleh Ryo Murakami. Gue tahu judul ini dari salah seorang booktuber luar yang emang di channelnya suka ngebahas novel-novel horor dan juga thriller. Namanya Katie dari channel Chapter Stacks. Nah, itu nontonnya tuh udah lumayan lama nonton video-reviewnya, dan yang gue inget cuma bahwa judul ini tuh lumayan gore gitu ya, lumayan berdarah-darah. Dan iya, di dalamnya ada adegan berdarah-darah dan sangat sadis. Gue ceritain dulu blurb-nya ya. Jadi In the Miso Soup ini bercerita tentang Kenji yang adalah seorang pemandu dunia hiburan malam di Jepang. Pada suatu waktu dia dapet klien namanya Frank yang adalah orang Amerika. Waktu itu tuh settingnya menjelang tahun baru gitu. Jadi mau malam pergantian tahun. Si Frank ini minta dianterin sama Kenji untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan malam di Jepang. Gue lupa nama pasti kotanya tuh apa. Akan tetapi Kenji merasakan ada sesuatu yang aneh gitu dalam dirinya Frank. Apalagi sebelum dia bertemu Frank untuk pertama kalinya, dia tuh baca di berita ada mayat gadis ditemukan dalam kondisi termutilasi di daerah tempatnya dia tinggal gitu, tempatnya dia kerja. Nah makanya dia jadi kayak semacam paranoid gitu deh sepanjang cerita ini. Gue bisa bilang suspense-nya dapet ya, suspense-nya itu didapat dari rasa paranoidnya si Kenji itu sendiri gitu terhadap kelakuannya Frank. Dan ketika ada adegan berdarah-darahnya itu gue jujur nggak siap, karena dari awal yang diceritain cuma sex scene atau dunia industri seks di Jepang yang adalah bidang
kerjanya si Kenji ini gitu. Jadi ketika tiba-tiba ada kejadian sadis dan berdarah-darah itu gue beneran gak siap. Makanya ini sedikit disclaimer, judul ini sebaiknya dibaca oleh yang udah dewasa, 18 tahun ke atas ya, karena isinya bener-bener vulgar, terus juga ada mengandung kekerasan yang cukup sadis. Meskipun gue suka sama unsur suspense dan juga gore-nya, gue merasa narasinya, terutama bagian dialog antara Frank dan juga Kenji itu kebanyakan terlalu metafora, terlalu filosofis gitu, membahas tentang kehidupan. Yang mana gue kayak nggak bisa relate juga, terus kayak nggak paham nih mereka ngomongin apa sih gitu kan. Disitulah ketegangannya berkurang kalau menurut gue. Belum lagi maksud atau ya arti dari In the Miso Soup yang adalah judulnya itu baru ketahuan tuh di bagian akhir. Gue sempet kecewa kayak, nih apa ya maksudnya In the Miso Soup? Dan baru ada maknanya di bagian paling akhir cerita. Endingnya juga menurut gue kayak kurang nendang gitu. Makanya gue mau kasih judul yang ini 3 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Heavenly, yang ditulis oleh Kak Priska Primasari. Ini tuh bercerita tentang Hades. Hades apa Hades ya bacanya? Ya itulah, Hades, dewa kematian, yang akhirnya harus turun ke bumi untuk membantu seorang wanita bernama Lilia mencegah Perang Dunia Keempat. Ya, ini settingnya tuh di masa depan, sekitar tahun 2100-an, di mana Perang Dunia Ketiga ceritanya udah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Dan ini mau ada Perang Dunia yang keempat, dan Lilia yang notabene adalah Ratu Kerajaan Norden berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal tersebut. Meskipun dia udah dimusuhi oleh negara-negara tetangganya, bahkan oknum-oknum di dalam pemerintahannya pun udah mulai mensabotase dirinya untuk mencegah niatan tersebut gitu. Makanya si Hades memutuskan untuk membantu Lilia, dan ada satu orang tokoh lagi yaitu tangan kanan alias asistennya Hades bernama Nikolai Amundsen. Nah ini kan adalah buku ketiga ya dari Kak Priska yang gue baca. Sebelumnya itu gue baca Love Tap sama Lovely Heist yang bisa dibilang adalah seri, sehingga tokohnya tuh sama di kedua buku tersebut, dan tokohnya sama, ada 3 orang juga, 2 orang cowok dan 1 orang cewek. Gue bisa bilang chemistry yang dirasakan waktu baca 2 judul itu tuh kembali gue rasakan di dalam buku ini, karena kan tokohnya 3 orang juga ya, 2 cowok sama 1 cewek. Tapi perbedaannya kalau di 2 judul itu unsur magisnya nggak terlalu dominan, sedikit lah bisa dibilang. Sementara kalau di sini cukup kental. Apalagi kita ngomongin tentang dewa gitu ya, yang mana di dunia nyata nggak ada. Otomatis sudah masuk ke ranah magis alias magical realism. Terus juga kalau buat gue pribadi, daya tarik dari judul ini adalah mengenai setting tempatnya yang terletak di Eropa. Gue suka banget sama benua Eropa, benua biru itu, makanya di sepanjang cerita ini kan kita bakal tanda kutip dibawa berkunjung ke negara-negara di Eropa, meskipun nama-nama negaranya tuh agak berubah gitu, karena kan ceritanya setelah Perang Dunia Ketiga beberapa negara memutuskan untuk bergabung, ada juga negara yang justru pecah gitu kan, jadi nama-namanya sedikit berubah di dalam sini, tapi dikasih tahu kalau itu letaknya adalah di benua Eropa. Itu yang gue suka, karena kita akan ngikutin petualangan ketiga tokoh ini di beberapa negara Eropa. Terus juga di dalamnya ada unsur romance tentu saja, karena Kak Priska nggak lepas dari cerita romance, dan bisa dibilang di sini romansnya bukan yang lovey-dovey atau manis gitu ya. Karena di bagian depannya, di bagian catatan penulis, Kak Priska bilang sendiri bahwa novel Heavenly mungkin adalah novel tersulit dan tergelap yang pernah saya tulis, tapi juga salah satu yang paling istimewa. Dan ya, romance di sini tuh karena masuknya cinta terlarang. Cinta terlarang. Cinta terlarang, jadi kayak kita nggak akan dapetin sesuatu yang manis, tapi kita tetap bisa merasakan chemistry atau ketertarikan antar para tokoh di dalam cerita ini. Terus kalau ngomongin tentang konfliknya, bisa dibilang sepanjang 2/3 dari buku ini konfliknya cuma kecil-kecil lah. Kalau digambarin secara grafik mungkin cuma tonjolan-tonjolan kecil gitu kan dalam grafik, lalu nanti di bagian sepertiga menuju akhir barulah grafiknya tuh mulai menanjak naik karena mau masuk ke bagian klimaksnya, yang mana di situ juga ada terjadi pertempuran gitu ya, ada adegan actionnya, baru nanti grafiknya mulai menurun, nanti baru naik lagi di bagian ending. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue mau kasih judul Heavenly ini 3,8 dari 5 bintang. Ada 11 buku yang gue baca bulan Juli lalu, tapi fisiknya cuma ada 4. Yang sisanya adalah buku e-book alias buku digital. Gimana dengan kamu? Baca berapa judul bulan Juli kemarin? Dan boleh share juga mengenai judul yang paling favorit, yang paling kamu suka gitu ya di sepanjang Juli kemarin. Tulis di kolom komen di bawah, kita ngobrol di situ. Jangan lupa like dulu video ini,
bantu algoritma YouTube untuk menampilkan videonya ke lebih banyak penonton, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan setiap kali gue upload video. Kita ketemu lagi di video wrap up selanjutnya. See ya!